Tadi dia Selamatkan diri bilang, masing-masing. wah ini dia ini. Itu kan kalau Saat ya ini jadi kondisinya begitu, Pak. Gereja-gereja itu, makanya saya bilang ya, gereja-gereja ini tidak melakukan perlawanan sama sekali. Mereka cuma selamatkan diri masing-masing yang bayar sisa. Akhirnya gereja-gereja ini minta izin dengan bayar sisa. Serius. Itu masalah, Frans. Itu masalahnya, Pak Frans. iya. Masalah besar sekarang ini. Makanya, Makanya, ya akhirnya kan pada nggak berani ngelawan kan. Ketika dihentikan kan seharusnya kita berani ngelawan. Ibadah iya. dihentikan itu, wah itu pelanggaran konstitusi. Wah itu benar-benar menyinggung itu. Kalau orang Islam yang dihentikan bisa bacok orang itu. Iya, iya. Iya, pastilah. Nah, ini yang dari tadi malam saya pikir-pikir lah. Ini kan KBI itu kan di bawah sinodenya si Pastor Gilo ini kan? Iya, kenapa sih Gilbertnya nggak ikut ngelawan ya? Ya lobby Iya, bayar sisa, air itu bayar sisa itu kan pasti. ha- harusnya kan dia yang duluan maju kan, bukan Hmm, bukan yang lain-lain. hmm. Malah dia sibuk dengan itu jadi tim Sibuk dengan ini, suksesnya. ya, ya ini Iya sih. silatin pantat Anies. Mau lanjut, siapa mau lanjut dulu? Nah, Frans, lanjut. ada yang saya anggap paradok ya. Itu si pendeta Gilo itu kan GBI. Kok dia nggak bela itu ya? Kapel yang GBI punya GBI juga kan itu. Aneh juga ya. Harusnya kan dia yang duluan maju kan itu kan termasuk di bawah sinodenya. Tadi dia Selamatkan diri bilang, masing-masing. wah ini dia ini. Itu kan kalau Saat ya ini jadi kondisinya begitu, Pak. Gereja-gereja itu, makanya saya bilang ya, gereja-gereja ini tidak melakukan perlawanan sama sekali. Mereka cuma selamatkan diri masing-masing yang bayar sisa. Akhirnya gereja-gereja ini minta izin dengan bayar sisa. Serius. Itu masalah, Frans. Itu masalahnya, Pak Frans. iya. Masalah besar sekarang ini. Makanya, Makanya, ya akhirnya kan pada nggak berani ngelawan kan. Ketika dihentikan kan seharusnya kita berani ngelawan. Ibadah iya. dihentikan itu, wah itu pelanggaran konstitusi. Wah itu benar-benar menyinggung itu. Kalau orang Islam yang dihentikan bisa bacok orang itu. Iya, iya. Iya, pastilah. Nah, ini yang dari tadi malam saya pikir-pikir lah. Ini kan KBI itu kan di bawah sinodenya si Pastor Gilo ini kan? Iya, kenapa sih Gilbertnya nggak ikut ngelawan ya? Ya lobby Iya, bayar sisa, air itu bayar sisa itu kan pasti. ha- harusnya kan dia yang duluan maju kan, bukan Hmm, bukan yang lain-lain. hmm. Malah dia sibuk dengan itu jadi tim Sibuk dengan ini, suksesnya. ya, ya ini Iya sih. silatin pantat Anies. Waduh, angel. Ini ada Pak Prawira ini. Udah resign Pak. Ya, Prawira lanjut. Pak Prawira. Mikrofonnya nyalain Pak Prawira. Ya, salam. Salam, selamat malam, Pastor Paul. Ya, Ya, Pak Santiamar. Iya. Ya, saya menanggapi tentang ini yang minoritas melawan ya. Jadi gini, kalau misalnya, ini sih pengalaman ya saya di gereja saya ya. Pengalaman di gereja saya itu dia punya punya 3 pertahanan juga dia ya di sana ya. Jadi pertahanan pertama tukang parkirnya itu mereka di gereja saya itu pakai ormas Pak. Mereka pakai ormas, mungkin ormas partai atau ormas ini gitu loh. Itu yang jaga parkir. Terus yang kedua kan pasti ada satpamnya, pasti semua gereja ada satpam ya. Yang ketiga adalah warga gerejanya itu menjadi ada yang petugas gereja. Jadi kalau misalnya ada masalah apa sama yang parkirnya dulu nih, yang petugas parkir yang ngadepin. Nah ini satpamnya yang ngadepin, sama didukung di backing langsung sama warga gerejanya gitu loh. Nah saya nggak tahu tuh apa yang di GBI begitu apa enggak. Terus kedua juga
dia pernah ada gereja saya pernah cabang tuh ada masalah juga ya, terus dia langsung rolling tuh pastor bukan rolling, ditambah pastornya yang misalnya yang sesuku dengan orang situnya gitu loh, yang sesuku gitu loh. Jadi sama satu suku kan dia langsung ini akhirnya beres, nggak ada masalah gitu loh. Ya atau nggak tahu apa juga ada GC apa enggak, saya nggak ngerti ya di belakangnya ya. Cuma itu yang saya lihat kalau dari gereja saya pertahanannya seperti gitu. Jadi tukang parkir itu dari ormas tertentu atau ormas partai, terus dia dari ada sapamnya, kan pasti semua ada sapam, pasti gereja pasti ada sapamnya. Terus ada warga gereja juga yang menjaganya, jadi menjaga situnya tata tertib tuh ya mungkin sekitar berapa orang gitu, jadi disesuaikan dengan jumlah umatnya gitu loh, seperti itu. Ya, Nah, yang lebih bagus lagi kalau bisa selama ibadah itu bagi-bagi makanan, Pak. Di depan itu orang-orang miskin itu ngantri. oh pasti ada itu, tapi nggak tiap kali gitu Bagi-bagi Pak. Paling itu sembako ya. iya itu Jadi setahu tulis bagi-bagi sembako saat tadi Minggu itu ya di depan gereja itu. itu Ada kalau bisa bagi-bagi. kalau gereja saya setahun 3 kali Pak, Natal, Ya, kok cuma 3 17 kali? Lo duitnya pada 17 kemana itu? Agustus 17 Agustus sama Paskah Pak. Duitnya Jadi mau 3 itu. kemanain itu? Kalau itu kalau buat umum Pak, kalau buat umum, kalau buat yang misalnya orang-orang miskin yang minta langsung ya pasti dapat, tapi kalau untuk buat umum dia bikin pakai pasar rakyat. Cek dulu, dicek itu tiap minggu diakonianya kenceng nggak? Ntar bayar token listrik aja nggak bisa itu jemaatnya. Ya itu sih saya udah lihat, saya ikut juga di seksi sosialnya Pak, jadi tahu. Dicek, ntar jemaat bayar, coba cek mana gereja mana, ntar bayar token listrik aja jemaatnya nggak sanggup lagi. Ya, tapi saya terlibat juga Pak di sisi sosialnya, itu memang ini juga dia ada ininya apa buat orang-orang miskinnya yang ininya ya, yang seagamanya ya, yang masuk di anggota gereja situ. Tapi kalau pas kalau yang buat umum itu 3 kali itu, Natal, Paskah, dan 17 Agustus itu pasti dia buka pasar rakyat makan Tapi gratis. kurang ya kalau buat umum kita tiap hari. Iya, mungkin cuma emang itu nggak tahu juga Kita kalau di luar itu ya. Buat jemaat sendiri dan buat umum kita tiap hari pokoknya kita ada ya, karena memang itulah panggilan gereja. Jadi berkat bagi dunia. Iya. Ya. Tapi terutama jemaat sendiri jangan sampai ada yang bayar token listrik aja nggak bisa. Waduh, kasihan amat. Ya Nah, kan? kalau buat jembatan sih udah oke sih Pak. Saya tahu sekarang kan saya masuk ke sosial itu kan. Pastikan itu ya. Ya. Terus kemudian ini Pak, yang saya mau tanggepin, emang saya pas tanya-tanya gereja-gereja, emang kalau misalnya ada gereja yang ditutup apa segala, mereka bilang mereka sih memang bilang nggak mau ikut campur dengan masalah itu, takutnya apa nanti misalnya mungkin masalah takut juga ya, takutnya nanti punya gereja saya nanti diganggu gitu. Jadi dia nggak mengurusin yang itu. Ya salah itu. Nah, itu. Ya. Atau dia bilang mutus anggota-anggotanya gitu. Tapi jangan atas nama gereja dia gitu loh. Maksudnya kalau atas nama gereja dia kan nanti orang jadi nanti dia kena ganggu juga gitu loh. Kena diganggu gitu loh. Makanya mereka takut, makanya dia bilang pengen mutus beberapa orang buat bantu juga, sebenarnya bantu juga tapi bukan atas nama gerejanya gitu loh. Supaya nggak ininya seperti itu sih Pak. Itu mereka kerjanya gitu loh. Soalnya mereka takut, mereka nanti kalau atas nama gereja dia, atas nama gereja itu takutnya diganggu nanti. Ya kan sama ini kan dia kan udah oke, udah lancar mainnya gitu loh. Tapi dia tetap mengutus ada beberapa orang itu untuk membantu gereja yang ditutup itu. Seperti itu sih Pak, yang saya tahu sih, gitu Pak. Oke, makasih Pak, Mas Paul. Ya, oke lanjut. Siapa lagi? Ada? Wah, ini Pak Teddy dulu nih, kasih Pak Teddy lewat dulu nih. Shalom. Bro, Permesta, shalom. Ya. Salam damai sejahtera ya. Terima kasih kalau penjelasan Pak Pastor Paul sangat luar biasa. Begitu juga saya mengikuti penjelasan daripada Pak Santiamet. Memang di Indonesia ya, kalau kita melihat fenomena di Indonesia dalam rangka
dalam rangka mendekati pemilihan umum. Itu aja. Ya, maka akan terjadi sedikit konflik. Tetapi yang selalu kita gambarkan di sini bahwa yang selalu membawa konflik ini adalah Islam yang telah menjadi terlembaga. Itu yang selalu saya sampaikan. Islam yang terlembaga itu. Sehingga Islam yang terlembaga itu dia menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harus kita pahami bersama. Ya. Masyarakat Indonesia harus pahami bersama bahwa dia menjadi ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini juga lembaga ini, Pak, adalah antitesis daripada pemerintah. Ya, mereka ini saya bingung di dalam posisi bernegara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya yang melakukan penutupan gereja, pelarangan ibadah itu bukan negara. Itu harus dipahami oleh rakyat Indonesia supaya kita tidak terjerumus seolah-olah ini yang melakukan adalah pemerintah. Tetapi menjadi dilematis kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak tajam gitu kepada seluruh elemen-elemen bangsa kita gitu. Turun video itu. Dan teman-teman, kenapa saya katakan demikian ini Islam yang terlembaga? Karena dia sudah masuk ke sistem negara gitu. Sistem negara di lembaga-lembaga departemen negara itu yang mengkhawatirkan. Ya sebenarnya kalau bagi saya karena ini kita bukan melawan negara, ya, melainkan saya dengar dari Pak Sentemer ada jaminan daripada kepolisian dan pihak keamanan untuk menjalankan ibadah. Ya kalaupun itu kita lakukan ibadah, maka muncullah si preman-preman itu yang menjadi teror bagi negara, yang menjadi parasit bagi negara. Ya, memang kalau mau melihat ini kita memang secara itu ada perlawanan sebenarnya dalam kalimat-kalimat verbal Pak Pastor tadi. Ya kita jangan ada perlawanan dalam bentuk perlawanan fisik. Tapi kan kita punya kemampuan perlawanan diplomasi secara verbal gitu. Dengan menggunakan pemahaman Pak Sentemer dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sekarang apa yang dilematis bagi kita mau melakukan apa? Kita mau menjalankan undang-undang itu masalah hukum di negara. Tetapi kita terhambat dengan lembaga-lembaga ini. Itu kan. Sekarang kita mau ingin kebebasan beribadah. Kita ingin membangun gereja. Atau kita ingin dan lain sebagainya ya. Tapi dihalangi oleh kelompok preman ini. Bagi pada prinsip saya, seolah ada sifat konfrontasi, tetapi diekspresikan secara verbal gitu. Tapi saya percaya kalaupun kita melakukan perlawanan fisik, kita akan mati konyol. Karena melihat dari jumlah kuantitas, itu kan pertanyaannya tadi kita tidak boleh menghadapi seperti itu, akan menjadi sia-sia. Tapi bagi saya, diplomasi aja. Diplomasi konfrontasi gitu. Dengan cara menggunakan undang-undang itu, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kalau saya sendiri ya, kebetulan ada sedikit pengalaman berorientasi bergereja. Dari gereja mainstream, dari gereja apapun, di daerah-daerah yang ada. Memang di gereja-gereja itu punya kekuatan apa orang bilang secara sporadis punya kekuatan apa masing-masing gitu. Memang sulit mau dipolarisasi. Yang kita mau menggambarkan kita akan pertumpahan darah atau kekuasaan Islam akan berlaku di Indonesia. Saya kira dia pun akan berlaku mungkin di daerah Jawa gitu. Karena saya boleh
kasih contoh, ada gereja-gereja yang besar di luar daerah. Ya. Gereja-gereja itu boleh bisa daerah kearifan lokal lah. Boleh dibilang begitu, kayak ada gereja Sangir, ada gereja Toraja, ada gereja Batak, ada gereja Protestan Minahasa. Mereka punya, memang gereja-gereja ini beda dengan, saya jujur aja, gereja dengan gereja-gereja Bethel atau Mawar Saron atau gereja-gereja yang baru tumbuh sekarang, yang baru berkembang sekarang, yang menggunakan nama Yesus Kristus di dalam rangka mengambil nama dia demi kepentingan, saya boleh dikatakan demi kepentingan kekayaan, bagaimana mereka mengkultuskan seorang pelayan gereja itu menjadi gereja itu menjadi besar. Itu kan yang terjadi di negara kita. Gereja itu menjadi besar karena dikultuskan oleh kelompok orang, beberapa orang. Dan itu gereja notabene terlembaga, tetapi kekuatan spiritualnya itu ada kepada orang tertentu. Nah, ini yang jelek di negara kita, yang gereja-gereja yang muncul. Kemudian gereja-gereja di negara kita, saya tahu, saya mau katakan, mereka melakukan kepentingan mereka masing-masing. Contoh, saya boleh katakan, beberapa puluh tahun lalu, ada kelompok gereja-gereja yang terbangun melakukan ibadah di penthouse, di atas gedung ini, gedung sana. Sehingga terjadi terjadi kekisruan atau mereka bikin ruko. Di dalam pemahaman saya, mengapa sih kita tidak menggunakan gereja-gereja kayak GPIB, GKI, kayak gereja Immanuel yang di depan Gambir? Sebenarnya gereja itu tidak penuh, tidak digunakan orang pada umumnya untuk datang beribadah. Karena gereja Protestan itu sudah yang ada di situ, Pak, saya lagi, dan gereja itu kosong. Dan muncul, saya bilang, gereja-gereja ini fenomena kayak yang terjadi di negara kita, masalah agama Kristen. Muncul, maksud saya, muncul dikultuskan orang seperti Gilo. Gilo kan ini dia sebenarnya, kalaupun dia ada gereja, dia takut gereja itu akan lepas dalam bentuk terorganisasi gitu. Karena dia melakukan kepentingan diri dia sendiri untuk kekayaan mereka diri sendiri. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa gereja Bethel itu sedikit itu memang benar, dia gereja besar. Tetapi itu ada permainan konglomerasi di dalam gereja itu. Ada konglomerasi di dalam gereja itu karena mereka mengkultuskan orang, sehingga ada gambaran, oh ini ladang saya, ini gambaran mereka, ladang saya tidak boleh diganggu. Gilo benar di Bethel, tapi dia itu boleh dikatakan yang penting saya di Bethel, tapi jangan ganggu domba-domba saya, begitu. Karena dia bersentralisasi kepentingan keluarga mereka, diri mereka. Tidak mau, saya mau katakan dia bersinode. Ini persoalan. Itu ada Panji Yosua, nasional. Nah, di gereja Masih Injil Minasa ada sudah dibentuk Panji Yosua. Panji Yosua ini tugasnya saya tidak pernah baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tapi mereka menggunakan seragam, dibentuk di setiap jemaat untuk menjaga proses peribadatan gereja Minahasa itu, Pak. Dengan iming-imingnya dia punya ini gereja itu. Berarti mereka juga bersiap-siap gereja lain yang menggunakan istilah lain. Ya, sekarang yang persoalannya siapa yang kita harus bersebenarnya gereja yang bersinode itu. Bersinode yang
berafiliasi dengan dengan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dari situlah sebenarnya kita hantam itunya. Kalau kita main catur, kita ancam itunya, queen-nya itu, ratunya itu, rajanya. Dari situlah kita bisa ada kemampuan, bisa mereka mendengar persoalan-persoalan apa yang terjadi di gereja kita, gitu. Ya, cuma ini sampaikan saya tidak mau menembak kepada gereja-gereja yang sporadis itu. Lebih condong saya mau menghantam PG-nya itu. Begitu juga ada Katoliknya, ada gereja Pantekostannya, ada gereja Protestan. Itu yang sebenarnya dihantam benar-benar, ditegur benar-benar, supaya mereka bikin pergerakan yang luar biasa. Karena di negara kita cuma satu. Di negara kita kalau kita bikin konfrontasi, tetapi jangan konfrontasi itu seperti mereka akan dengar. Kalau kita cuma ngomong, mereka tidak akan dengar. Kalau kita bikin konfrontasi berat. Tapi kalau kita bicara, Pak, kayaknya kita tidak mempan gitu. Karena mereka yang lebih berkuasa. Terima kasih Pak Sentemer. Terima kasih Pak Paulsan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Lanjut. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,